Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Tentu selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang didedikasikan untuk kamu anak muda yang gaul, yang in, yang lagi tren. Pokoknya yang keren-keren habis dah. Nah, tentunya kali ini kita akan mencoba membahas mengenai perayaan tahun baru. Nah, judulnya itu ngerayain tahun baru, enggak lah yaw. Nah, sobat muda tentu saya enggak sendiri. Depan saya sudah hadir Ustadz Iwan Janua. Beliau adalah seorang penulis buku remaja. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita lihat bahwa yang namanya perayaan tahun baru di kalangan remaja, kalangan anak-anak muda nih Ustadz, itu udah jadi satu yang semacam acara wajib tahunan Ustadz ya. Jadi semua sudah nyiapin, bahkan kadang-kadang nyiapinnya lebih-lebih daripada nyiapin lebaran Ustadz. Gitu, kita yang sudah melewati lebaran dengan sebegitu meriah, juga katanya masih ada PR lagi, yaitu merayakan tahun baru. Dari yang mulai mereka nyewa hotel, nyewa tempat peristirahatan, atau ada juga yang mereka mendatangi tempat-tempat tertentu, ada yang kafe, klub dan lain sebagainya. Katanya pengen tahun baru itu dirayakan dengan tak terlupakan. Kadang-kadang ada istilah sampai malam old and new gitu. Jadi seolah-olah harus ada satu yang baru, entah itu ketakwaan yang baru, entah juga maksiat yang baru gitu Ustaz. Nah, kalau kita lihat Ustaz, sebenarnya latar belakang dari perayaan tahun baru ini apa sih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, memang kalau kita lihat setiap tahun pasti di penghujung tahun itu ada perayaan tahun baru. Ada tadi malam all and new, malam buat yang lama dan ganti dengan yang baru. Dan itu udah dianggap sebagai perkara yang lumrah, udah dianggap biasa. Banyak orang, khususnya kaum muda nih, yang pas sore-sore menjelang malam tahun baru turun ke jalan. Biasanya mereka ya beli trompet segala macem. Kemudian mereka juga siap-siap untuk menghitung mundur masuk ke tanggal 1 Januari. Nah, mereka nggak sadar bahwa sebetulnya yang namanya tahun baru Masehi itu bukan datang dari kaum muslimin, tapi merupakan hal yang baru yang datang dari luar Islam. Namanya aja tahun baru Masehi. Nah, Masehi itu kan kita ingat barangkali Isa Al-Masih ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dengan istilah dikenal adalah AD ya. Itu singkatan dari Anno Domini. Nah, ternyata ini Anno Domini dalam bahasa Latin itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris in the year of our Lord. Jadi tahun Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Nah, itu adalah
Yesus Kristus. Jadi begini ceritanya. Dulu itu yang paling dipakai penanggalannya adalah yang dibuat oleh Julius Caesar. Barangkali kamu pernah baca dalam sejarah ya, ada seorang kaisar Romawi yang terkenal banget namanya Julius Caesar. Dia bikin sebuah penanggalan, tapi kemudian ini diganti oleh seorang pendeta Kristen yang bernama Dionysius Exiguus pada abad ke-6 Masehi. Dia mulai memperkenalkan sistem penanggalan yang baru berdasarkan tahun kelahiran Yesus Kristus. Makanya disebut dengan istilah AD atau Anno Domini tadi, in the year of our Lord bahasa Inggrisnya. Jadi tahun Tuhan kita itu lahir. Nah, kalau yang prasejarahnya ditulis sebagai BC ya, atau before Christ ya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu yang AD itu diganti dengan Masehi, M ininya akronimnya. Nah, kalau yang sebelum Masehi disebut SM ya, atau zaman sebelum Masehi. Jadi ini memang lekat banget nih dengan risalah-risalah agama Nasrani atau agama Kristen. Kemudian oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Gregory ke-13, sistem penanggalan yang dibuat oleh Dionysius ini dikukuhkan, ditetapkan sebagai kalender yang dipakai oleh banyak semua negara di Eropa, bahkan sampai sekarang pun seluruh dunia memakai sistem penanggalan yang dipakai, yang disusun oleh Dionysius Exiguus ini. Nah, artinya kalau kita melihat latar belakang atau sejarah kemunculannya penanggalan Masehi, ini memang erat banget, lekat banget dengan budaya dan sejarah agama Kristen. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam hal ini nggak ada kaitannya nih dengan kita yang kaum muslimin. Kok yang kaum muslimin termasuk anak-anak mudanya kok malah ikut-ikutan ngerayain tahun baru, seolah-olah itu kayak hari raya, kayak Id gitu ya. Padahal ya kita ini umat Islam punya loh penanggalan sendiri. Cuman tadi banyak orang yang belum paham, banyak kaum muda yang juga nggak ngerti. Pokoknya rame-rame, senang-senang, hura-hura, yang penting asik-asik, bisa ya fun begitu. Akhirnya ikut sama-sama dalam merayakan tahun baru Masehi setiap malam menjelang tanggal 1 Januari. Gitu Kang Andi. Ya Ustadz, benar, ternyata memang yang namanya tahun baru sangat dekat dengan tradisi atau agama lain Ustadz ya. Iya betul banget tuh. Wah sobat muda sekalian nih, kamu mesti hati-hati bahwa yang ternyata nih yang namanya tahun baru, baik tahun barunya sendiri, penamaannya ataupun dari segi isinya, esensinya itu sangat dekat bukan dengan Islam justru, tapi dengan agama Kristen, agama Kristen, agama di luar Islam gitu. Nah sobat muda sekalian, tentu kamu juga nggak pengen dong terjebak. Nah supaya kamu nggak terjebak, ikutin terus perbincangan kita. Nah Ustadz, kalau kita lihat bahwa sobat muda nih di seluruh Indonesia itu biasanya seperti apa sih merayakan tahun baru? Kayaknya nggak cuma di Indonesia doang kan ya, di seluruh dunia gitu. Wah, kayaknya ada cerita pasti yang khas gitu. Jadi ternyata nih tiap negara atau tiap bangsa itu punya tradisi sendiri dalam menyambut tahun baru ya. Memang yang kalau beda misalkan orang-orang keturunan ya warga Tionghoa ya, Cina itu punya tahun baru sendiri gitu ya. Mereka punya khas juga budayanya dalam merayakan tahun baru menurut keyakinan mereka. Tapi kalau tahun baru Masehi ternyata hampir setiap bangsa juga punya kekhasan ya. Misalkan ya di Brazil ini biasanya setiap tengah malam tanggal 1 Januari itu orang-orang berbondong-bondong menuju pantai dengan pakaian putih bersih. Terus mereka menaburkan bunga di laut, mengubur buah mangga, pepaya dan semangka. Wah. Nanam kali Ustadz maksudnya. Ini buahnya bukan pohonnya ya. Ditanam di pasir pantai, katanya sebagai tanda penghormatan terhadap dewa Lemanya. Ini nama dewa laut yang sangat terkenal di negara Brazil. Jadi ada ritual keagamaannya. Itu yang masih berbau ini ya, animisme dan dinamisme begitu. Terus kalau di Romawi biasanya orang-orang itu kalau perayaan tahun baru memberikan hadiah berupa potongan dahan daun suci untuk merayakan pergantian tahun. Bukan daun suji ya? Bukan daun suci ini ya. Terus belakangan nih akhirnya karena mungkin buat apa kali daun ya kayak gitu. Mereka ganti dengan kacang atau koin lapis emas. Nah itu koin lapis emasnya itu ada gambar Janus, dewa pintu dan semua permulaan. Jadi mungkin harapannya kalau ngasih koin itu ada lambang dewa Janus itu untuk ya memulai sesuatu yang baru di tahun berikutnya itu ya. Ternyata ada ritualnya juga nih di situ ya yang menarik. Terus juga menurut sejarah nama bulan Januari itu memang diambil dari nama Janus, yaitu nama dewa bermuka dua.
bukan munafik ya, tapi muka dua. Jadi satu mukanya menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke belakang. Jadi Januari itu ternyata nama dewa Janus begitu ya. Itu. Nah, sementara di negara yang lain ya, seperti di Jerman itu ada keyakinan bahwa kalau mereka makan sisa hidangan pesta tahun baru, itu mereka percaya tidak akan kekurangan makan selama setahun penuh. Waduh. Kalau yang saya yakin kalau makan hidangan cuma nggak bakal lapar, Ustaz. ya memang itu ya. Jadi banyak keyakinan-keyakinan yang sebetulnya bertebaran di sepanjang peringatan malam tahun baru. Nah sayangnya tadi kita itu nggak kritis, suka pengen ikut-ikutan aja, pengennya bisa rame-rame, bisa senang-senang, padahal di situ banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang bertentangan dengan Islam pastinya. Kalaupun nggak ritual keagamaan, biasanya marak jadi ajang kemaksiatan, betul nggak? Ya kan? Betul. Ya seperti misalkan ada ya mungkin pentas musik, ya ada dancer-dancernya dengan pakaian yang seronok gitu. Belum lagi juga pada berkencan, ya kan? Biasanya kalau udah perayaan tahun baru, laki-laki perempuan yang remaja kan keluar berduaan gitu kan? Ya jalan berdua, naik motor segala macam begitu. Itu pokoknya lekat banget dengan ajang kemaksiatan. Makanya ini kalau dilihat banyak sekali mudorot ya dalam peringatan tahun baru yang sekarang ini marak di masyarakat, dan nggak ada kaitannya kok sama sekali dengan agama Islam, karena kita itu umat Islam tidak boleh mengikuti ajaran atau syariat dari luar kaum muslimin, haram hukumnya. Oke, sobat muda sekalian, kamu sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Iwan Januar bahwa yang namanya perayaan tahun baru Masehi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Tapi tentu yang namanya nggak ada kaitan dengan Islam bukan berarti Islam nggak ngatur loh. Ingat ya, bukan berarti Islam nggak ngatur. Nah, bagaimana Islam mengatur mengenai perayaan tahun baru? Tentu kamu harus tunggu setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sangat dalam, jangan kau jadi hancur, karena kau merasa sendiri. Lupakan kau ada dia yang mengasihi dirimu. Lupakan kau ada dia yang setia menemanimu di saat engkau terjatuh terhempas tenggelam dalam pahitnya kenyataan yang menimpa hidupmu. Jangan kau jadi hancur, karena kau merasa sendiri. Lupakan kau ada dia yang mengasihi dirimu. Lupakan kau ada dia yang setia menemanimu di saat engkau terjatuh terhempas tenggelam dalam pahitnya kenyataan yang menimpa lupakan engkau ada dia yang mengasihi dirimu.
Ramadan. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Jawa Timur bagian selatan, yang terpilih adalah Nur Fatimah dengan alamat di Jalan Dandang Gendis nomor 193, Dusun Sumberdoko, Geperjo, Kediri. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini, sobat muda. Tadi Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan mengenai asal muasal perayaan Tahun Baru Masehi, dari mana datangnya, seperti apa merayakannya, dan jangan-jangan kamu semua juga termasuk orang yang merayakan dengan cara-cara seperti itu. Waduh, nauzubillah. Nauzubillah min dzalik, Ustadz ya. Nah, tadi saya sudah sempat singgung sedikit, meskipun perayaan Tahun Baru Masehi nggak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, bukan berarti Islam nggak ngatur, Ustadz ya. Islam pasti ngatur semua hal, apapun yang kamu lakukan itu pasti ngatur. Jangan takut, ada pasti aturan Islam. Bagaimana Islam menyikapi itu, kita tanya. Gimana Ustadz kira-kira? Oke, Islam sebagai agama yang sempurna nih, itu jelas ngatur banget yang namanya ibadah, yang namanya juga perayaan-perayaan. Nah, kalau dalam masalah ibadah dan perayaan, ini kita udah jelas paham ya, bahwa umat Islam itu oleh Allah diberikan dua macam hari raya yang the best, yang terbaik dibandingkan dengan hari raya orang-orang yang lain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi selain itu tidak ada lagi hari raya yang lain, termasuk hari raya orang-orang di luar Islam. Jadi nggak boleh umat Islam merayakan misalkan ya tadi ya tahun baru begitu, karena itu bukan bagian dari agama Islam. Kemudian yang berikutnya, Allah tuh jelas melarang banget ya, melarang umat Islam itu menghadiri, meramaikan hari raya orang-orang di luar Islam. Dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna dzurra wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka la yashhaduna dzurra, tidak menyaksikan azur. Oleh para ulama tafsir, kata azur itu diberikan pengertian sebagai a'yadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik, atau hari raya orang-orang di luar Islam. Nah, ciri orang beriman Allah bilang itu la yashhaduna dzurra, tidak menyaksikan hari raya orang-orang di luar Islam. Nggak boleh menyaksikan, hadir, apalagi turut memeriahkan, meramaikan ya. Bantu-bantu di situ ya nggak usah. Ya kalau kita membantu cukup dengan ya tidak mengganggu mereka, membiarkan mereka tetap beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kita jangan sampai larut ikut ke sana, karena nggak boleh. La walladzina la yashhaduna dzurra, tidak menyaksikan azur, hari orang-orang musyrik. Boleh jadi IO-nya Ustadz ya? Apalagi jadi IO-nya atau pengisi acara gitu kan ya. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, "Ijtanibu a'yadal musyrikin." Jauhi hari orang-orang musyrik. Kenapa? Karena pada hari itu kata Umar, Allah tengah menurunkan azabnya kepada mereka. Nah, jadi jelas banget ya dalam ayat ini Al-Furqan ayat 72, Allah itu sudah mengingatkan kita jauh-jauh dengan keras juga, jangan sekali-kali menyaksikan, hadir, mengikuti, apalagi menjadi penyelenggara acara yang bukan berasal dari agama Islam, seperti peringatan malam tahun baru. Terus
Berikutnya dalam al-hadis Nabi SAW juga mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia masuk ke dalam golongan atau kaum tersebut begitu. Misalkan dalam masalah pakaian, kita mengikuti gaya pakaian orang-orang di luar Islam, itu nggak boleh. Dalam masalah pergaulan ya juga jangan. Nah, termasuk dalam masalah hari raya, jangan sampai umat Islam ini membebek mengikuti hari raya orang-orang di luar Islam. Kita menghormati harus ya, tidak mengganggu iya harus. Tapi jangan sampai kita terlibat di sana walaupun cuma sekedar mungkin hadir, apalagi jadi IO-nya ya, penyelenggara acara. Aduh, itu jelas sudah merupakan dosa yang besar di hadapan Allah ya. Nah, barangkali di sini dari dua dalil ini, pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, bahwa kita dilarang untuk tasyabuh, menyerupai ya orang-orang di luar Islam. Karena kalau menyerupai orang-orang di luar Islam, fahuwa minhum, dia masuk ke dalam golongan mereka, na'udzubillah min zalik. Jadi intinya untuk malam tahun baruan ini ya bukan sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Ya kalaupun ini kita mendingan ya cari kegiatan yang positif lah ya. Jangan malah ikut turun ke jalan meramaikan acara seperti itu, yang justru malah merugikan diri kita sendiri ya. Jelas-jelas karena akan mengundang murka marah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat muda sekalian, memang Allah telah melarang dengan tegas. Ya kan, Allah melarang dengan tegas, jangan ikut-ikutan deh terhadap perayaan yang lain gitu kan Ustadz ya. Bahwa perayaan yang lain itu ya bukan perayaan kaum muslimin, perayaan yang mereka gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan, apalagi sampai jadi IO-nya kan. Kadang-kadang kan kalau sobat muda sekalian nih, kadang-kadang ngerasa jadi wah, jadi keren, jadi hebat ketika jadi IO. IO apa? IO malam tahun baruan. Oh iya, kesannya keren banget itu. Pengisi acara, apalagi di kafe-kafe, apalagi kalau tempat-tempat yang besar gitu ya Ustadz ya. Kayaknya kesannya wah banget. Nah Ustadz, kadang-kadang, nah bagi yang sudah sadar nih Ustadz, kadang-kadang mencoba gini Ustadz, gimana kalau malam tahun baruan kita nggak isi pakai hura-hura, kita nggak isi senang-senang, kita isi dengan tasyakuran, gitu. Kita isi dengan zikir bersama, atau kita isi dengan ceramah-ceramah, itu gimana Ustaz? Iya, ya alhamdulillah ya, memang sudah mulai banyak nih anak muda Muslim yang ingin dekat sama Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Cuman yang harus diingat bahwa yang namanya ibadah itu niatnya pertama harus ikhlas, harus tegas ya, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, namanya ibadah begitu ya. Terus yang kedua, nah caranya ini tentu harus sesuai juga dengan ajaran Islam ya. Jadi oleh karena itu dalam hal seperti ini mendingan kita mengikuti yang udah jelas-jelas aja lah. Khawatirnya kita ada di acara itu walaupun isinya mungkin tafakur ya, kita bermuhasabah, kita berdoa, tapi pas malam tahun baru, kesannya sama aja, kita turut menghidmati ya, menghormati dan merayakan malam tahun baru Masehi yang tadi sejarahnya sudah kita ungkap sama sekali enggak berasal dari agama Islam. Kalau mau acara-acara yang sifatnya kayak begitu, tafakur, ibadah bersama, zikir bersama, mending cari momen-momen yang pas ya, yang enggak mesti berhubungan dengan hari-hari tertentu yang sifatnya istimewa. Kayak malam tahun baru itu ya, orang kalau ada di sana walaupun dia dengan kegiatannya di masjid, bikin wirid, zikir segala macam, khawatir nanti malah justru dianggap tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir karena turut merayakan atau menghidmati pergantian tahun yang itu sebetulnya masih tahun Masehi. Ya mendingan kita cari kegiatan lain lah ya, dan nggak pada hari itu, nggak tanggal itu, karena khawatir nanti dianggap justru kita memanfaatkan momentum pergantian tahun untuk keperluan ibadah, nanti bisa jatuh pada tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Jadi memang kita harus perhatikan Ustadz ya, bukan hanya dari segi isi acaranya sendiri Ustadz ya, tapi dari segi esensinya acara ini buat apa sih gitu. Betul. Meskipun isinya zikiran, meskipun isinya muhasabah dan lain sebagainya, tapi kalau diadakan untuk merayakan tahun baru, itu sama aja kan? Sama aja ya. Hanya beda baju doang kalau kayak begitu. Mendingan cari ya momen-momen yang lain lah, waktu-waktu yang lain. Jangan dimanfaatkan untuk perayaan tapi dengan cara tadi ibadah, sama aja kalau gitu isinya. Nah Ustadz, kalau misalnya kita alihkan misalnya perayaan itu ke perayaan tahun baru Islam Ustadz, gimana Ustadz? Ya, umat Islam ini kan punya kalender sendiri ya, punya kalender hijriah yang menggunakan sistem rembulan atau komariah begitu.
Nah, kita dalam hal ini ya sudah diberikan dan harusnya kita pakai. Cuman sayangnya umat Islam nih sekarang banyak yang minder, jadi tidak terlalu suka dan tidak terlalu peka menggunakan sistem penanggalan Hijriyah. Padahal itu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Itu sistem penanggalan Hijriyah atau kalender begitu ya. Nah, tapi bukan berarti lantas kalau gitu pas malam tahun baru Hijriyah kita boleh bikin kegiatan-kegiatan ibadah. Ya kalau sekedar kita bikin pengajian, ya bikin tablik akbar, nggak jadi soal. Tapi kalau dikhususkan pada malam itu ibadah, ini khawatir jatuh nanti pada perbuatan bidah. Misalkan sholat tahajud bersama pada pergantian tahun baru Hijriah, ya janganlah. Ya atau misalkan ada wirid bersama dengan doa-doa pergantian tahun. Ini tidak dicontohkan oleh Rasul dan oleh para sahabat. Kalau diisi dengan sekedar tablik, pengajian dengan tujuan untuk mensiarkan Islam, itu tidak menjadi soal. Tapi kalau dikhususkan untuk ibadah tertentu, pada malam 1 Muharram, jangan, karena tidak diajarkan. Nanti aja tunggu aja deh Ramadannya atau sebelumnya pada tanggal 9 Zulhijjah ya kan, kita bisa puasa dan nanti malamnya takbiran karena besok akan masuk Idul Adha begitu. Jadi ada momen-momen yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita jangan bikin-bikin lagi momen-momen yang baru yang lain. Ya memang ternyata jangankan itu satu yang berbau kufur, yang berbau Islam pun kalau dijalankan dengan salah juga nggak boleh Ustadz ya. Betul itu. Iya, memang nih kaum muslimin sekalian, sobat muda sekalian, kamu tuh harus hati-hati. Jadi nggak semua yang berbau Islam, nggak semua yang berbaju Islam, nggak semua yang seolah-olah Islam itu benar. Betul. Ya Ustadz ya. Jadi nggak bisa main sembarangan. Mentang-mentang pengajian, main ikut aja. Mentang-mentang zikiran, main ikut aja. Mentang-mentang muhasabah, main ikut aja. Padahal belum tentu itu untuk satu yang benar Ustadz ya. Betul. Nah itu harus hati-hati nih sobat muda sekalian. Kamu jangan sampai terjebak dengan acara-acara seperti itu. Nah Ustadz, nah untuk sobat muda sekalian yang insya Allah sudah sadar nih, yang insya Allah sudah sadar, amin ya. Bagaimana sih sebenarnya harus menyikapinya Ustadz? Kalau teman kita ikutan gitu, atau misalnya kita diajak, gimana nih gitu Ustadz? Kita harus ngapain? Yang pertama jelas kita sendiri harus punya ilmu pengetahuan ya. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Kata Allah, firman Allah, janganlah kamu mengikuti satu perbuatan, satu hal yang kamu nggak punya ilmunya. Nah ini umat Islam itu makanya sebelum berbuat harus tahu hukumnya dulu. Jangan kayak sekarang jalan dulu baru nanti nyari-nyari hukumnya. Nah kalau kayak begitu nanti khawatir malah justru bisa jatuh pada perbuatan dosa. Jadi cara kita maka harus bekal dulu dengan ilmu. Jadi tahu bahwa ini nggak boleh. Karena ternyata perayaan tahun baru Masehi itu nggak ada kaitan dengan agama Islam, bahkan lengket banget, identik banget dengan sistem agama di luar Islam begitu. Dan yang kedua harus melakukan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dakwahkan Islam yang benar kepada masyarakat supaya tahu bahwa Islam itu punya ajaran yang khas ya, yang tidak memberatkan umatnya. Jadi yang kedua harus ada ya kemauan untuk kita mau mengajak dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan ketiga terakhir adalah kita mengingatkan pada umat Islam agar jangan larut, jangan terbiasa dengan berbagai macam budaya yang tidak datang dari agama Islam, karena justru malah merusak ya umat sendiri. Kasihan kan? Makanya janganlah, walaupun sekarang ini akan ada peringatan tahun baru di mana-mana, tapi kita harus sabar, jangan terjebak ikut ke sana, jangan melombakan ya, atau mengisinya dengan kegiatan yang jelas-jelas maksiat, karena itu semua bukan bagian dari budaya kaum muslimin. Ya, oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan publik ataupun usulan-usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita di www.gaulislam.com. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah.
Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu zaman sekarang memiliki motor sendiri bukan satu hal yang aneh. Mungkin kebanyakan dari sobat muda sekalian memiliki kendaraan bermotor atau yang kita suka sering sebut sepeda motor. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat motor kesayangan kamu ini. Yang pertama tentu perhatikan kondisi bahan bakar. Ingat, bahan bakar merupakan satu yang vital untuk kendaraan seperti darah dalam tubuh manusia. Masalahnya bukan hanya kehabisan bahan bakar, tapi juga kualitas bahan bakar. Nggak ada jaminan sebenarnya, baik kita beli di eceran pinggir jalan maupun di SPBU resmi, tetap harus kamu perhatikan kualitasnya. Yang kedua adalah kondisi oli. Nah, oli ini harus tentu kamu ganti secara teratur, paling enggak pada kilometer tertentu atau pada waktu tertentu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh dealer ataupun pabrik pembuatnya. Yang tidak kalah penting ialah ban, tekanan angin dan bentuk kembang ban tetap harus dalam kondisi layak pakai. Hati-hati karena ini satu yang vital. Bisa jadi karena menghemat pengeluaran untuk membeli ban baru, malah kamu menjadi celaka. Selanjutnya ialah tentu servis. Servis adalah satu yang penting untuk mengembalikan kondisi motor kamu pada kondisi prima, kondisi yang optimal sehingga kemampuan dari motor kamu kembali seperti semula. Dan yang selanjutnya ialah tentu komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan ini nggak kalah penting. Kenapa? Jangan sampai gara-gara satu lampu pada motor kamu mati mengakibatkan kecelakaan. Dan bukan hanya pada diri kamu sendiri, bisa jadi itu mengakibatkan kecelakaan beruntun yang menimpa orang banyak. Hati-hati, zaman sekarang yang namanya kecelakaan pasti jauh lebih berat musibahnya dibanding dengan zaman dulu. Karena dengan kendaraan bermotor, beban yang akan ditanggung akan jauh lebih besar. Info teknologi. Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Jawa Timur bagian selatan, yang terpilih adalah Nur Fatimah dengan alamat di Jalan Dandang Gendis nomor 193, Dusun Sumberdoko, Geperjo, Kediri. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.